Baik, terima kasih rekan Arafik Hamid dari Tribun Ternate atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Dirut PDAM Halmahera Utara Muhammad Asagaf dan berikut liputannya untuk Anda. Ya, konfirmasi terkait soal keluhan masyarakat di Desa Kota Lama itu, Kecamatan Galala Barat, memang sudah pekan ini masyarakat sudah tidak mendapatkan air bersih, sehingga kita juga sempat membuat berita dan tanpa konfirmasi di Go. Dan, untuk dijelaskan lebih rinci, kendala apa sehingga masyarakat di Desa Kota Lama itu sulit mendapatkan air bersih, kok? Yang terjadi di sana di gangguan kalian di desa Kota Lamur dan sekitarnya seperti menuju ke desa Makiti itu yang kami setelah kami telusuri itu ternyata ada pipa yang tersumbat terdapat pipa di penyisiran ditemukan dan sudah diperbaiki. Memang kami bisa saja bahwa beberapa hari yang lalu itu akhirnya akan macet yang tidak dapat soalnya tersebarnya pipa itu. Dan kemarin kami sudah gerakan teman-teman untuk dikirim ke Tapanula dan hari ini setelah saya konfirmasi di hari Selasa tanggal 11 bulan Oktober ini itu ternyata airnya sudah diperbaiki dan sudah kembali mengalir dan masyarakat yang kembali yang mengeluh air kalau di seputaran desa Utaramu dan Maketi ini hari. Saat hujan deras, sebuah bangunan masjid di Pangandaran ambruk hingga menimbulkan kerugian senilai 1 miliar rupiah. Peristiwa tersebut menimpa bangunan Masjid Uswatun Hasanah di Kampung Cimandala, RT 1 RW 3 Dusun Pamotan, Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Pangandaran. Masjid berumur 14 tahun dan berukuran panjang 20 dan lebar 20 meter ambruk pada Minggu 9 Oktober malam. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Patna yang akan melaporkannya. Silakan rekan Patna. Baik, Firda, selamat petang menjelang malam. Tribuners, benar sekali. Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu pengurus Masjid Uswatun Hasanah bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu malam Senin, ya, tanggal 9 bulan Oktober 2022. Dan sebelum terjadi, Tribuners perlu diketahui bahwa siangnya pada tanggal 9 Oktober saat terjadi gempa bumi di wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang sempat terasa hingga Kabupaten Pangandaran, dan itu dibenarkan oleh satu pengurus dan warga lainnya. Setelah siangnya terjadi gempa, malamnya kemudian turun hujan sekitar jam 11 lebih 30 menit malam, itu bangunan Masjid Uswatun Hasanah ambruk, semua atapnya dan juga kubah beserta kayu, balok dan lainnya itu rusak, ya, beserta isi yang kebetulan di situ ada beberapa isi seperti salah satunya toa atau pengeras suara dan juga alat untuk mengaji, Tribuners. Dan saat ini Tribuners, untuk kondisi bangunan masih tetap sama, bahwa kondisi masih berantakan, ya, belum dibersihkan atau puing-puingnya masih berserakan, ya, karena untuk dievakuasi warga setempat harus memerlukan alat berat seperti eskavator, Tribuners. Dan hal ini tentu menjadi merasa prihatin, ya, karena untuk membangun Masjid Uswatun Hasanah tersebut sebelumnya memerlukan senilai 1 miliar rupiah, ya. Jadi selain dari para donatur, swadaya, juga masyarakat setempat ikut serta dalam pembangunan masjid tersebut, ya. Dan perlu diketahui pembangunan Masjid Uswatun Hasanah ini yang sudah ambruk sebelumnya memerlukan waktu sekitar 7 bulan, dan itu dibenarkan oleh salah satu pengurus sekaligus bendahara Masjid Uswatun Hasanah.
Mungkin seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan Patna dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Iin Hendarsyah, salah satu warga setempat. Berikut liputannya untuk Anda. Bu, tadi siangnya Ibu sedang apa di sini, Bu? Latihan qasidah, melatih qasidah anak-anak gitu. Oh ya, waktu ada gempa di Cilacap, Bu. Ya mungkin nggak tahu gempa di mana lah gitu. Oh, cuma di sini kerasa gitu. Waktu latihan qasidah anak-anak gitu. Oh, kerasa ada gempa ya kita. Iya, kerasa gitu. Nah, terus malamnya Malamnya saya nggak ke masjid kan, tadinya kan nggak ada air buat wudhu ya, jadi saya nggak ke masjid. Kalau anak-anak mah ya ke masjid, katanya Mami nggak ke masjid kan nggak ada air ya buat wudhu gitu. Jadi ini mah ambruknya pas hujan deras, Bu, ya, malam. Saya pulang habis nguludan ya jam 11, ini masih belum ambruk, jam 11 tuh. Ya mungkin saya udah masuk ke kamar, nggak tahu lah jam setengah 12-an mungkin gitu. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Asmawa atau Sepu resmi menjabat sebagai penjabat Wali Kota Kendari. Keputusan itu diambil setelah Asmawa atau Sepu dilantik sebagai PJ Wali Kota Kendari yang dipimpin langsung Gubernur Sultra Ali Mazzi. Pelantikan yang digelar di Aula Merah Putih Rujab Gubernur Sultra dihadiri mantan Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir dan Wakil Wali Kota Siska Karina Imran. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Sultra, ada Laude Ari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ari. Ya, terima kasih rekan Firda. Selamat sore menjelang malam Tribuners. Kemarin pada sekitar pukul 3 sore kemarin bertempat di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Asmaul Sepu dilantik menjadi penjabat Wali Kota Kendari, di mana dalam pelantikan ini dihadiri oleh sejumlah kepala OPD yang ada di lingkup pemerintah Kota Kendari, kemudian disaksikan juga oleh mantan Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir dan Wakil Wali Kota Siska Karina Imran. Dalam pelantikan ini Asmaul Sepu dipilih oleh Kemendagri dari 3 nama semula yang diusulkan oleh pemerintah provinsi, di mana Pemprov Sultra mengusul Asmaul Sepu, kemudian Kadis Kominfo Ribet Digan Badala dan Kepala Biro Kesra Yusmin. Kemudian Asmaul Sepu juga diusung oleh DPRD Kota Kendari, di mana DPRD Kota Kendari mengusung Asmaul Sepu dan kemudian Nahwa Umar mantan Sekda. Dan yang ketiga, Nadira Sehanur. Pelantikan ini berdasarkan surat keputusan Kemendagri nomor 13174/5770 tahun 2022 tentang pengangkatan pejabat Wali Kota Kendari. Selesai pelantikan, Gubernur meminta kepada Asmaul Sepu agar segera melanjutkan program kerja yang sebelumnya dicanangkan oleh Bapak Zulkarnain Kadir bersama Ibu Siska Karina Imran hingga masa jabatan berakhir setahun ke depan atau hingga 2024 mendatang. Kemudian Asmaul Sepu juga mengatakan bahwa dalam saat menduduki jabatan ini dirinya akan langsung bekerja tanpa lagi menghitung jadwal 100 hari prioritas 100 hari apa yang dikerjakan, tapi dia akan langsung bekerja untuk memberikan pelayanan masyarakat, melaksanakan pembangunan yang sudah dicanangkan sebelumnya bersama dengan Pemkot Kota Kendari. Nah, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19, Pak Asmaul Sepu juga mengikuti rapat paripurna di DPRD Kota Kendari, dan di situ juga Pak Asmaul Sepu memperkenalkan diri sebagai penjabat Wali Kota Kendari yang diikuti oleh sejumlah anggota DPR yang ada di Kota Kendari. Asmaul Sepu meminta kepada seluruh elemen pemerintahan, baik itu Pemkot Kota Kendari, masyarakat Kota Kendari, dan insan pers untuk bersama-sama membantu dia melaksanakan program pembangunan yang ada di Kota Kendari ini, karena jabatan ini sebagai jabatan yang diberikan langsung oleh Kemendagri, artinya dia tidak melalui proses pemerintah, tapi dia mendapat tanggung jawab dari Kemendagri untuk melanjutkan roda pemerintahan hingga 2024 mendatang. Begitu laporan dari saya, rekan Firda.
Ya, baik. Terima kasih rekan Laude Ari dari Tribun Sultra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Asmawa Tosepu, PJ Wali Kota Kendari. Berikut liputannya untuk Anda. Gimana hari ini Pak Wali pelantikan? Iya. Ya, seperti apa Pak tanggapannya dilantik hari ini menjadi PJ Wali Kota oleh Tanggapannya Pak? dilantik hari ini oleh Gubernur menjadi PJ Wali Kota Kendari? Pertama-tama tentu saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua berterima kasih kepada Pak Presiden, Pak Mendagri, Pak Gubernur Sulawesi Tenggara, pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari yang telah mengusulkan, memproses dan kemudian menetapkan pengangkatan penjabat Wali Kota Kendari. Pada prinsipnya tugas penjabat wali kota sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan sudah tertuang dalam SK pengangkatan tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu adalah melaksanakan, memimpin proses jalannya penyelenggaraan pemerintahan di Kendari. Jadi hemat kami tentu ini menjadi tanggung jawab yang besar dalam rangka menjadikan Kota Kendari sebagai yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi sebagai sentrum dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Harus bisa mewarnai tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Sulawesi Tenggara. Saya pikir itu. Program 100 harinya Pak. Saya tidak. Suko Sutrisno, Security Officer Stadion Kanjuruhan, mengungkapkan pengakuannya saat tragedi kerusuhan terjadi pada Sabtu 1 Oktober lalu. Suko diketahui ditetapkan sebagai tersangka karena disebut memerintahkan steward meninggalkan pintu gerbang saat kerusuhan tersebut terjadi. Dalam pengakuannya pada Senin 10 Oktober, Suko mengaku tak pernah memerintahkan steward menutup pintu stadion. Ia mengklaim seluruh pintu terbuka atau tidak dikunci sejak awal pertandingan. Suko bahkan meminta agar pihak penyelidik memeriksa CCTV di lokasi kejadian untuk mengetahui kejadian secara pasti. Ia mengungkapkan ada sebanyak 14 pintu di tribun ekonomi yang tidak dikunci sejak awal pertandingan. Bahkan kondisi pintu tersebut terbuka. Suko menjelaskan pintu Stadion Kanjuruhan tak bisa dikunci dari luar. Ia pun juga sudah membagi penjagaan di setiap pintu stadion. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Arema FC Abdul Haris juga mengaku telah memerintahkan security officer agar membuka semua pintu 5 atau 10 menit sebelum pertandingan selesai. Hal itu disampaikannya saat pengarahan. TGIPF sebelumnya membeberkan temuannya terkait pintu 12 dan pintu 13 stadion yang tertutup saat insiden terjadi. Pintu 13 menjadi salah satu titik ditemukannya banyak korban meninggal dunia. Abdul Haris kemudian memberikan pengakuan bahwa ada oknum yang sengaja menutup dan mengunci pintu 13 saat kondisi darurat. Abdul Haris mengatakan pintu 13 sebenarnya telah dibuka di menit 86 pertandingan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun ternyata pintu tersebut tertutup saat penonton berusaha untuk keluar menghindari gas air mata. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo mengatakan Polri akan mendalami dugaan intervensi dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Selain itu pihaknya juga akan mendalami adanya dugaan intervensi dari pihak luar terkait jadwal pelaksanaan pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Hal itu diungkapkan oleh Dedy Prasetyo di Mabes Polri pada Senin 10 Oktober. Dedy mengatakan pelaksanaan pertandingan tersebut berisiko cukup tinggi, sehingga ex-Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat meminta agar tidak ada penonton dari Persebaya yang hadir di Stadion Kanjuruhan. Sebelumnya, anggota tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF, Renal Kasali, menilai adanya kejanggalan dalam pemilihan waktu pelaksanaan pertandingan Arema FC dan Persebaya Surabaya. Ia menilai pelaksanaan pertandingan dinilai terlalu malam, padahal atlet sepak bola mengaku tak nyaman apabila pertandingan digelar terlalu larut. Renal Ghazali menuturkan bahwa terdapat dugaan bahwa pertandingan dilangsungkan malam hari untuk memfasilitasi iklan rokok yang baru diizinkan tayang pukul 10 malam. Selain itu, Renal Ghazali juga menduga ada pihak yang sengaja mengatur agar pertandingan sepak bola digelar malam hari.
Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Buku hitam yang dibawa oleh Verdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi sorotan. Buku tersebut dibawa oleh Sambo saat pelimpahan tahap 2 kasus pembunuhan ke Kejaksaan Agung Jakarta beberapa waktu lalu. Arman Hanis, kuasa hukum ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo buka suara Selasa 11 Oktober. Arman mengatakan buku hitam tersebut merupakan catatan dari Verdi Sambo. Namun ia tak tahu persis apa isi dari buku hitam yang digenggam erat oleh Verdi Sambo saat berada di Kejagung. Arman mengatakan saat ini pihaknya hanya fokus terhadap substansi perkara yang akan disidangkan oleh kliennya. Terlebih hingga Selasa 11 Oktober, berkas perkara pembunuhan Brigadir J belum diberikan kepada jaksa. Diketahui sebelumnya, Verdi Sambo akan segera menjalani persidangan terkait pembunuhan berencana dan obstruction of justice dalam kasus tewasnya Brigadir J. Pihak JPU telah melimpahkan berkas perkara dan dakwaan kepada para tersangka kasus pembunuhan berencana dan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kematian Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 10 Oktober. Kemudian mengacu pada sistem informasi penelusuran perkara PN Jaksel, sidang Verdi Sambo dan Putri akan digelar pada Senin 17 Oktober 2022. Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Irjen Pol Teddy Minahasa Putra Senin 10 Oktober. Pencopotan tersebut terkait tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober. Teddy sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Mutasi Niko dan Teddy ini mengacu pada surat telegram nomor ST-2134-10 Romawi KEP 2022 tertanggal 10 Oktober 2022. Mutasi ini terjadi tak lama berselang setelah kejadian tragedi Stadion Kanjuruhan yang mengakibatkan 131 orang korban meninggal dunia. Mengacu pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 26 Maret, kekayaan Teddy mencapai 29,9 miliar rupiah. Kekayaan Teddy paling banyak berupa tanah dan bangunan yang jumlahnya mencapai 25,8 miliar rupiah. Total ada 53 bidang tanah yang dimiliki Teddy. Sebanyak 43 miliknya berada di Pasuruan, 4 di Pesawaran, 5 di Malang, dan 1 di Pandeglang, Banten. Nilai tanah dan bangunan tersebut beragam, mulai dari puluhan juta rupiah, ratusan juta, hingga miliaran rupiah. Selain itu, Teddy juga tercatat memiliki 4 unit kendaraan bermotor. Mantan Kapolda Sumatera Barat ini memiliki Jeep Wrangler tahun 2016 senilai 740 juta rupiah dan Toyota FJ 55 tahun 1970 senilai 75 juta rupiah. Kemudian Toyota Land Cruiser SDG 80R tahun 1996 senilai 600 juta rupiah dan Harley Davidson Solo tahun 2014 senilai 650 juta rupiah. Teddy juga tercatat memiliki harta bergerak lain senilai 500 juta rupiah, surat berharga 62,5 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 1 miliar rupiah. Sementara itu, Teddy tercatat tidak memiliki utang. Mobil Dinas Kodim 1002 Hulu Sungai Tengah atau HST mengalami kecelakaan tunggal di Desa Binjai Priwa, RT 5 RW 3, Kecamatan Labuan Amas, Utara HST, Kalimantan Selatan pada Selasa 11 Oktober sekira pukul 7 pagi. Akibat kecelakaan tersebut, 3 orang warga setempat meninggal dunia. Dandim 1002 HST, Letkol Gagang Prawardana mengungkapkan kronologi kecelakaan tersebut. Mobil dinas jenis D-Max 33746 Romawi dikemudikan oleh Arif melaju dari arah pantai Hambawang menuju Sungai Buloh. Laju kendaraan cukup kencang hingga tak terkendali dan menabrak pos kamling. Sopir juga menabrak 3 orang yang berdiri di pinggir jalan hingga meninggal dunia. Ketiganya yakni Rusnah 60 tahun, Muhammad Hefni Afdillah 13 tahun, dan bayi berusia 4 bulan Karimah Zahra. Sopir diduga mengantuk sehingga tak mampu mengendalikan laju kendaraannya. Mobil mengalami oleng hingga 50 meter setelah menabrak korban, dan para korban kemudian berhenti di depan kios milik warga. Dandi mengungkapkan sopir mengangkut bahan bakar minyak dalam mobil pickup yang dibawa oleh Arif. Letkol Gagang menyebutkan
menyebutkan BBM tersebut diambil untuk kebutuhan kegiatan karya bakti TNI pembukaan jalan sepanjang 3,5 km di Desa Wawai, Batang Alai Selatan. Sementara itu, Kasdim 1002 ST Mayor Agus Sutisna mengakui saat kecelakaan, mobil memang sedang membawa sejumlah jerigen. Dijelaskan BBM yang hendak diangkut ada di gudang Kodim untuk dibawa ke Desa Wawai, Kecamatan Batangalai Selatan. Di desa tersebut ada program bakti TNI yakni pengerasan jalan sepanjang 3,5 km yang membutuhkan solar untuk operasional, alat berat, dan mobil angkutan material. Kasdim Agus mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya para korban karena kecelakaan tersebut. Pihak Kodim 1002 HST akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk kebutuhan pemulasaran jenazah hingga selesai. Bisa minta penjelasan terkait kecelakaan ini, Pak? Bagaimana? Ya, dari pihak kami, dari pihak Kodim, menyampaikan ucapan bela sungkawa pada pihak keluarga, bahwa pihak keluarga juga sudah menerima bahwa kecelakaan ini murni adalah musibah. Musibah itu tidak ada orang yang menginginkan. Nah, makanya pihak keluarga pun menerima dan pihak Kodim akan bertanggung jawab penuh atas kecelakaan ini, apapun keperluan daripada pihak korban. Selama mungkin ada kegiatan tahlil, pengajian atau selamatan, pihak Kodim akan mendukung keperluan tersebut. Nah, terus yang kedua mungkin ada sangkaan dari orang-orang yang tidak mengetahui secara resmi kejadian ini bahwa kendaraan dinas Kodim itu adalah digunakan untuk melansir. Itu tidak benar. Kalau memang membawa bahan bakar betul untuk keperluan kegiatan Karya bakti TNI di wilayah Labuan Amas Utara di atas. Jadi kegiatan tersebut tidak betul adalah kalau digunakan untuk melansir. Hanya memang membawa BBM memang betul adalah untuk kegiatan karya bakti TNI. Untuk kepentingan umum juga, Pak ya? Ya. Untuk kepentingan umum juga? Untuk kepentingan umum juga adalah ada pengerasan jalan sebanyak lebih kurang 2 km. 3,5 km. Keluarga korban tragedi Kanjuruhan menanggapi aksi sujud massal yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota Senin 10 Oktober. Aksi sujud massal tersebut dilakukan untuk meminta maaf dan memohon ampun atas kerusuhan yang menewaskan 130 orang. Salah seorang ayah korban Kanjuruhan, Sutris, menanggapi biasa saja adanya aksi sujud massal yang dilakukan Polresta Malang Kota tersebut. Karena menurut Sutris, aksi sujud massal itu tidak ada pengaruhnya bagi korban tragedi Kanjuruhan. Sutris mengatakan aksi sujud massal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai bentuk taubat atas kesalahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Menurutnya tidak semua anggota Polresta Malang Kota yang ikut dalam sujud massal juga ikut terlibat dalam pengamanan dalam laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Sutris mengatakan peserta yang bersujud bukan pelaku sehingga tak ada pengaruhnya kepada keluarga korban. Diketahui sebelumnya, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto memimpin sujud massal bersama jajarannya di halaman Mapolresta Malang Kota pada Senin 10 Oktober pagi. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mendoakan sekaligus meminta maaf pada seluruh korban tragedi Kanjuruhan dan warga khususnya yang ada di Malang Raya, termasuk pada Aremania dan Aremanita atau fans Arema FC yang menjadi korban di Stadion Kanjuruhan. Hal itu diungkapkan melalui postingan akun Instagram @polresta_malangkota_official pada Senin 10 Oktober 2022. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Edwin Partogi mengatakan ada sejumlah orang yang mengajukan perlindungan terkait kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Selasa 11 Oktober. Edwin mengungkapkan ada sebanyak 19 orang pemohon yang meminta perlindungan. Ke-19 orang tersebut merupakan korban dan saksi yang ada di lapangan Stadion Kanjuruhan. Mereka adalah supporter Arema FC, Aremania, dan tenaga medis yang berada di lokasi saat kerusuhan terjadi.
Sebelumnya ada sebanyak 10 pemohon dari Aremania yang memohon perlindungan. Namun jumlah pemohon kemudian bertambah 9 orang sehingga totalnya menjadi 19 orang. Edwin menambahkan, para pemohon telah bersedia untuk memberikan keterangannya apabila ada panggilan dari Polda Jawa Timur. Sementara itu, pengungkapan kasus kerusuhan Kanjuruhan terus diusut oleh pihak kepolisian. Polisi telah menetapkan sebanyak 6 tersangka dalam kasus ini. Keenamnya yakni Direktur PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB, AHL, kemudian Ketua Panitia Pelaksana Arema FC AH, kemudian Security Officer SS, Kabak Operasi Polres Malang WSS, kemudian Danki 3 Brimopolda Jawa Timur H, dan Kasat Samapta Polres Malang BSA. Para tersangka dijerat pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian dan mengakibatkan kematian dan pasal 103 Jungto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2002 tentang keolahragaan. Selain itu ada 20 polisi yang melanggar etik terdiri atas 6 personil Polres Malang dan 14 personil dari Satuan Brimopolda Jawa Timur. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang hari ini. Setelah ini masih ada program live update mancanegara yang akan dipandu host Siska Mawaski. Dan akhirnya saya Firda Ananda, beserta kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat, Pulau Sawandarek. Begitu teriakan dokumentator wisata kami, Putu, saat speedboat tiba di Pulau Sawandarek, Raja Ampat, Papua Barat, Minggu 3 Juli 2022. Tanpa turun ke daratan, kami langsung bersiap dari dalam kapal untuk melakukan snorkeling. Bahkan seorang wisatawan bernama Edward sepertinya sudah tak